Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Posisi Podcast Inspirasi PAC Ibnu IPPNU Sumber Gempol. Alhamdulillah kita bertemu di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan hikmah, dan tentunya bulan yang sangat spesial. Alhamdulillah di sini kita dibersamai oleh Ketua LDNU PC Kabupaten Tulungagung, yaitu beliaunya Bapak Fatkur Rozik. Ya. Maaf ngapunten Bapak. Nah, alhamdulillah beliau ini selain juga termasuk ketua LDNU, beliau juga senior tentunya di IPNU juga. Alhamdulillah, kita akan banyak mengupas tentang makna Ramadan secara hakiki dan tentunya bagaimana nanti pemuda-pemuda atau pelajar-pelajar Nahdlatul Ulama khususnya bagaimana caranya untuk agar Ramadan ini tidak hanya lewat begitu saja Bapak, melainkan bisa memaknai setiap langkah, setiap laku untuk lebih setelah Ramadan nanti akan diketahui prestasinya seperti apa. Oke, kita mulai dari Bapak yakin apa enggak, atau Bapak mempercayai apa enggak bahwa Ramadan huwa al-madrasah Pak, itu pas apa enggak Pak, istilah seperti itu, monggo. Terima kasih untuk rekan dan rekanita PAC IPNU IPPNU Sumber Gempol yang telah bersedia pada malam hari ini, malam penuh berkah tentunya di bulan suci Ramadan ini. Kita sedikit berbincang terkait dengan Ramadan, bahwasanya mengenai masalah Ramadan ini bisa dikatakan sebagai madrasah ataupun tidak. Kita kupas terlebih dahulu tentang makna daripada madrasah itu sendiri, Mas. Oh iya. Jadi makna madrasah itu kan merupakan sebuah tempat, ya, tempat di mana ada proses pendidikan. Nah, karena ini adalah momen-momen Ramadan, di mana letak pendidikannya. Iya. Ini maka ketika bulan suci Ramadan tentunya semua umat Islam ini merasakan bahwa memang ada unsur tarbiyah mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, tentunya itu. Terus di malamnya ini juga ada momen-momen penting yang mana tujuan semuanya ini adalah membersihkan hati dan jiwa, membersihkan keegoan dan semuanya tentang keduniaan, agar apa? Agar manusia ini memang benar-benar menikmati ibadahnya, Mas. Ya. Oleh karena itu di dalam ayat suci Al-Qur'an itu kan ada kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina amanu min qablikum la'alakum tattaqun. Bahwa la'alakum tattaqun sendiri ini saya mengutip dari sebuah makalah bahwa arti daripada la'alakum tattaqun huwa li'anna shaum fihi tazkiyatun lil badan wa tatyikun lil masalikis syaiton, ya. Karena sesungguhnya puasa itu merupakan pembersih bagi badan, ya, dan merupakan jalan sempit bagi setan untuk menerobos, untuk masuk lewat jalur mana setan itu akan masuk. Karena apa? Karena mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, seseorang yang berpuasa ini memang benar-benar kosong, Mas. Jadi tidak ada celah sedikit pun bagi setan untuk masuk ke dalam diri. Biasanya kalau setan itu masuk ke dalam diri itu melewati makanan-makanan ataupun minuman-minuman, yang sehingga secara umum bahwa bulan suci Ramadan ini merupakan madrasah bagi seorang mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat. Untuk apa? Untuk mendidik dirinya sendiri dalam mengarungi samudra kehidupan ini, Mas. Nah, gitu. Oke. Menarik. Penjelasan tentang Ramadan sebagai madrasah ini sangat lengkap. Tapi di sini ada hal yang menggelitik, Pak. Kadang itu kan ya namanya pemuda, itu kan kadang pikirannya itu kadang loncat sini loncat sana gitu. Nah, tadi panjenengan menyebutkan di sana setan sulit untuk menembus diri. Tapi kenapa kok faktanya kita di bulan Ramadan ya banyak, mohon maaf, orang yang masih maksiat, bahkan meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban bahkan. Nah itu gimana itu? Bahkan menurut cerita setan itu kan di penjara. Nah, ya kan? dikurung. Dikurung. Kenapa itu masih ada setan-setan yang berkeliaran? Apakah orang itu setan? Kalau kita menganalisis
tentang kehidupan sehari-hari ataupun konteks sosial yang berada di masyarakat, Mas ya, khususnya untuk para Gen Z saat ini ya. Yang sering terjadi itu adalah bagaimana kondisi daripada Gen Z itu ketika berpuasa. Ya ini tidak lepas dari kebiasaan atau aktivitas-aktivitas sebelumnya, Mas. Ya. Jadi kalau misalkan aktivitas sebelumnya ini memang benar-benar non sewu, benar-benar menyimpang dari ajaran-ajaran agama Islam, ya tentunya ini nanti akan tidak berdampak meskipun dia itu berpuasa ataupun tidak, karena sudah mutajasidah, sudah mendarah daging kebiasaan tersebut. Nah, disinilah fungsi daripada Ramadan ketika melaksanakan puasa itu bagaimana seseorang khususnya para remaja-remaja ini mengekang atau menahan hawa nafsunya dari perkara-perkara yang memang menyimpang dari ajaran-ajaran agama Islam. Seperti itu. Jadi kalau kita ngomong bagaimana ini ketika berpuasa kok ada setan yang masih berkeliaran ya. Ini karena ada rentetan secara historis kegiatan yang dilaksanakan oleh para muslim ataupun muslimah ini pada bulan-bulan sebelumnya. Karena kehidupan kita di Jawa khususnya di Jawa ini untuk memasuki bulan suci Ramadan ini persiapannya luar biasa. Bahkan mulai dari Rajab ini sudah ada doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa baligna Ramadana. Jadi mulai Rajab itu sudah ada persiapan-persiapan prepare. Nah, kalau di Jawa ini ada istilah megengan. Jadi tidak langsung terus kemudian kita berpuasa, tidak. Sudah ada persiapan-persiapan, bahkan mengirim leluhur dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Dan itu pun secara syariat ada ya, Pak? Ada. Makanya Rajab ini kenapa kok mulia, terus Sa'ban tapi begini, Pak. Kalau bagaimana dengan pemuda yang ini, mohon maaf, ketika kita banyak tahu kasus entah baik di Tulungagung maupun di luar Tulungagung, itu karena psikisnya kena mungkin tekanan, entah masalah, problem keluarga atau pekerjaannya atau sekolahnya, skripsinya nggak tuntas-tuntas, akhirnya dia frustasi. Nah, sama halnya dengan ibadah. Kalau panjenengan tadi bilang bahwa ya memang kita harus mengekang. Tapi bagaimana kalau kebiasaan itu sudah dari sebelum Ramadan? Nah, ini. Kebiasaan buruknya itu dari sebelum Ramadan. Lalu dia begini, aku loh sebelum Ramadan sudah banyak maksiat lah. Dan nanti loh setelah Idul Fitri mungkin aku juga akan kembali. Daripada aku mengecewakan Gusti Allah, mendingan tidak usah saja. Tidak usah puasa sekalian gitu. Artinya sudah putus asa gitu. Itu gimana, Pak? Nah ini memang kalau kita itu memang benar-benar melakukan puasa secara lahir dan batin ya, batin kita juga berpuasa, lahir kita selain kita itu menahan hawa nafsu dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa yang dinamakan orang yang kuat itu bukan hanya semata-mata orang yang mampu bergulat. Laisa sadid bisyura'at ya, laisa sadid bisyura'ah, walakin sadid ya. Akan tetapi yang dinamakan orang yang kuat itu adalah apa? Adalah mereka yang memiliki nafsahu. Orang yang memiliki hatinya, memiliki jiwanya, mampu mengendalikan emosinya indah ghadab ketika marah. Nah, ini. Nah, jadi bagaimana seseorang tersebut, kenapa ketika pada bulan suci Ramadan ini karena sudah terbiasa dengan melakukan hal-hal yang mohon maaf kurang bahasanya menyimpang dari ajaran-ajaran agama Islam, sehingga mempunyai sebuah pemikiran atau mindset bahwa rugi itu kalau saya itu melakukan puasa. Ya ini memang pendekatan secara emosional ini memang kurang, Mas. Jadi ada beberapa hal. Kalau kita mencermati ilmu tip ya, ilmu kedokteran ya, ini bahwa sinkronisasi antara puasa dan kecerdasan emosional itu ternyata ada, memang bersumber dari sebuah hadis ini, laisa sadid bisyura'ah ya, walakin sadid yamliku nafsahu indal ghadab, seperti itu. Jadi mampu mengendalikan jiwa raganya, jiwanya, kondisi emosinya ketika marah, seperti itu, Mas. Iya. Terus kalau mungkin ada tips, Pak, dari panjenengan khususnya
bagaimana gini, kecenderungan seorang pemuda itu jiwanya kan berapi-api, labil. labil. Bahkan dia ketika sudah memutuskan lah, katakan aku ingin benar-benar tobat dan tobatku diterima, kadang itu mohon maaf, ibadah itu juga secara frontal. Wis pokok harus jamaah, harus baca wirid ribuan. Sebenarnya kan baik, Pak. Baik. Tapi yang bermasalah nanti bisa enggak sampai berkelanjutan ini. Padahal kan kalau saya enggak salah, Pak ya, ini kan satu amalan yang Allah menyukai itu walaupun sedikit enggak apa-apa tapi konsisten. Istiqomah, dawam gitu. Nah, itu gimana, Pak? Nah, memang ada akhabul amal ya. Akhabul amal ilallah itu adalah atwamuha ya. Atwamuha. Artinya perkara-perkara ataupun kegiatan-kegiatan ataupun amal yang dilakukan oleh umat manusia khususnya ya, itu yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah atwamuha, kontinunya ya. Istiqomah. Bukan masalah hitungan banyaknya, tetapi kontinunya ya. Wa ingkola, walaupun sedikit. Ya, seperti itu. Ya ini kadang-kadang ya memang ya kita tidak bisa lepas dari urusan Gen Z untuk hari ini ya. Maunya itu yang instan, Mas. Maunya itu yang instan ya. Saya beli berapa, nanti dapat berapa. Seperti itu. Ya, ini memang mindsetnya pemuda ya seperti itu ya. Kita tidak bisa menyangkal ya. Karena kondisinya seperti itu. Oke, tapi kalau ada yang mengkhawatirkan, Pak, bagaimana kalau ayat itu atau hadis itu ya, itu dimaknai ya kalau gitu terawih enggak usah 23 rakaat ya. Ya ini yang sedikit saja. Yang penting kontinu, Pak. Ini sudah keluar dari keluar dari permasalahan ini ya. Artinya Imam Ghazali itu pernah menyatakan di dalam kitabnya itu la tahkiru syai'an, la tahkiron syai'an minal khairat. Artinya apa? Kita itu jangan terlalu meremehkan terhadap hal-hal kecil yang baik ya. Nah, kita itu jangan meremehkan perkara baik dari perkara-perkara yang baik, walaupun perkara tersebut itu kecil. Ini jangan sampai meremehkan. Jangan-jangan yang kecil ini yang menjadi musababnya kita itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau apa itu namanya? Paradigmanya itu dibalik, meskipun sedikit, yang penting kontinu. Berarti kalau urusan sholat taraweh, ya kita pakai yang sedikit-sedikit saja. Nah ini nanti bisa, beda. Ini nanti bisa, sekalian tidak taraweh sekalian. Seperti itu. Nah, ya kita problem taraweh sudah maklum lah di semua, mungkin ya di semua daerah sama ya. Untuk hari pertama, hari kedua, ya mungkin musola, masjid itu hampir penuh ya. Jadi kalau kita membahas apa itu namanya, membahas masalah taraweh sedikit atau taraweh banyak itu lebih utama mana? Mangkana asarufilan karena asarufakdilan. Nah, yang siapa melaksanakan perkara yang banyak, dia maka akan mendapatkan perkara ataupun keistimewaan yang banyak pula. Ya seperti itu. Ya, itu rekanita. Jadi tapi jangan disalahkan lagi, berarti perbanyak calon istri. Biar bisa memilih. Jangan gitu ya, jangan salah paham gitu. Oke. Terus gini lagi, Pak. Yang kalau tadi di awal disinggung bahwa Ramadan adalah madrasah. Tentunya kan ya kalau namanya sekolah kan ada ujiannya juga. Selesai kita ujian baru lulus kan gitu. Nah, apa sih indikator atau ya sertifikat lah, kita mengatakan sertifikat itu yang menjadi ini lulus. Itu apa, Pak, kira-kira? Nah, indikator ataupun standar kelulusan daripada seseorang yang berpuasa, muslim ataupun muslimah, ini bisa dinyatakan sebagai orang muslim yang berhasil di dalam puasanya. Ya. Pasca Ramadan
untuk masalah ibadah selesai. Artinya selesai sama seperti ketika beliau itu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ibadah-ibadahnya sama sekali tidak berkurang. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan jiwa, hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa secara batin, misalkan ghibah dan lain sebagainya, itu tetap dijauhi. Ya, ini adalah indikator keberhasilan bagaimana seseorang itu bisa dikatakan lulus. Nah, ujian Ramadan. Seperti itu, Mas. Kalau asar, kita membahas hal yang membekas. Itu wujudnya seperti apa? Wujud daripada kelulusan tersebut, tingkah lakunya apa? Tingkah laku yang baik. Etikanya itu menjadi baik, terus kemudian apa itu namanya, sifat khuduknya itu khuduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan adab asar kepada sesama. Ini juga baik-baik. Intinya itu adalah bagaimana dia itu kegiatan sehari-harinya itu tidak lebih dan tidak kurang, bahkan bahkan bisa berkurang kalau perkara-perkara yang tidak baik ya. Misalkan kalau dalam puasa kita hanya makan 2 kali, 1 hari 1 malam itu kan 2 kali, ada berbuka, ada sahur. Ya. Di hari-hari biasa ya itu bisa berkurang. Nah, ini bisa dikatakan sebagai lulus dari itu. Karena apa? Mengkosongkan badan dari perkara-perkara yang mubah. Nah, ini merupakan sebuah anjuran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu sangat membenci ketika seseorang itu masuk dalam kategori kasratul akli ataupun akeh mangane. Seperti itu, Mas. Iya. Oke, selanjutnya mungkin ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Ini yang masuk dari teman-teman tadi. Ada sebenarnya 2 pertanyaan. Monggo bisa diunjuk dulu, santai. Ada 2 pertanyaan, 1 dari rekan, yang nomor 2 dari rekanita ini. Saya bacakan dari rekan dulu. Ini, Bapak, gimana ini posisi saya? Ini sulit untuk, gini. Bagaimana posisi saya? Ini sulit untuk bekerja sambil puasa. Itu solusinya gimana? Mungkin di sini maksudnya pekerjaannya itu pekerjaan yang berat, nah, sehingga waduh kalau puasa ini nanti beresiko semaput atau gimana gitu. Ini gimana kan? Sedangkan puasa kan wajib, Pak, Ramadan. Jadi mengenai masalah seseorang tersebut itu mampu ataupun tidak, kuat ataupun tidak, ya. Ini yang bisa menilai adalah dirinya sendiri. Sebenarnya kan dirinya sendiri. Oh, pekerjaan ini terlalu berat, maka saya tidak mampu. Nah, mampu dan tidaknya yang bisa menilai itu adalah dirinya sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari niat dan tekad. Niat dan tekad. Seberat apapun pekerjaan, ketika kita itu ada niat berpuasa secara penuh, nah ini oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada utama puasa itu apa? Bagaimana kita itu agar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh fuqara dan masakin. Nah, seperti itu. Dalam keadaan dan kondisi kelaparan, dalam keadaan dan kondisi haus yang sangat sekali, seseorang dituntut untuk melaksanakan kewajiban, yaitu apa? Memberi nafkah ataupun mencari nafkah. Jadi sekali lagi ini dikembalikan kepada masalah niat. Niat masing-masing. Oke. Yang terakhir dari rekanita. Assalamualaikum, Pak. Ini ingin untuk bisa sholat malam. Nah, tapi kalau Ramadan ini mudah, yang sulit setelah Ramadan. Maksudnya berarti setelah selesainya Ramadan. Bagaimana tips dari Bapak agar bisa istiqomah menjalankan sholat malam? Nah, ini pertanyaan sangat luar biasa sekali. Solehah ya. Menuju wanita-wanita solehah di era 2026, 2027 dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan sangat baik. Ya. Bagaimana kita itu agar bisa melaksanakan bangun malam atau bahasanya itu tidak bermalas-malasan ya, ketika bangun malam. Kunci utama dari seseorang, bagaimana dia itu riang gembira, terus kemudian semangat di dalam beribadah, itu kunci daripada seseorang itu cuma satu. Terletak pada apa? Terletak pada makanan yang kita makan. Nah, kenapa harus makanan yang kita makan?
Kadang-kadang kita itu kalau tidak berpuasa, ya, tidak berpuasa, ini mohon maaf. Makan itu 1 kali 1 hari 1 malam itu bisa 6 sampai 5 kali, 5 sampai 6 kali, iya tak? 5 sampai 6 kali. Ya. Di sini makan, terus kemudian sebentar lagi makan lagi. Nah, ini juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Ketika perut kita itu penuh, maka kita itu sulit, ya, sulit untuk diajak kompromi. Bahkan jangan sampai kenyang kalau kita itu makan. Nah, ini anjuran dari Rasulullah SAW. Ya. Karena apa? Ini adalah sebuah warning, saya rasa, bahwa bencana yang terjadi pada diri seseorang itu ternyata letaknya pada makanan. Iya. Jadi saran saya, bagaimana agar kita itu mampu dan bisa bangun malam selain pada bulan suci Ramadan, lakukan apa yang panjenengan lakukan ketika bulan suci Ramadan. Termasuk apa? Ya. Termasuk ketika makan itu hanya 2 kali, ya, seperti itu, Mas. Iya. Intinya walatus ribu, jangan berlebihan. Gitu. Oke, itu 2 pertanyaan sudah terjawab semua. Sebenarnya banyak ini, Pak. Cuman kan ya kita screening mana yang ya, masa ditanya bagaimana MBG, program MBG di bulan Ramadan di keluar konteks gitu. Itu biar dijawab para ahli. Yang paling terakhir, Pak, mungkin ada closing statement dari panjenengan sebelum menutup sesi podcast kali ini. Monggo. Terima kasih untuk sahabat rekan dan rekanita Hipnu IPPNU PAC Sumber Gempol yang pada malam hari ini pada bulan suci Ramadan ini mengadakan kegiatan podcast, ya, khususnya untuk para pengurus. Tetap semangat, ya, tetap semangat, jangan loyo meskipun di bulan suci Ramadan. Jangan lupa untuk berbuka puasa pakai yang manis-manis, ya. Untuk kegiatan seperti malam hari ini saya rasa perlu ditingkatkan, ya. Jangan sampai hanya pada bulan suci Ramadan saja. Kalau bisa pasca Ramadan tetap ada, Mas. Tetap ada. Jadi kesinambungan antara pengurus yang masih aktif dengan para alumni-alumni, dengan pengurus-pengurus yang di tingkat atasnya, itu tetap ada kolaborasi seperti pada malam hari ini. Ya, seperti itu saja. Terima kasih atas seluruh perdiskusian hari ini. Kita sampai bertemu lagi di podcast yang selanjutnya. Intinya pesan dari beliau, Ramadan ini adalah madrasah, maka jangan dilewatkan berlalu begitu saja. Yang penting kita tetap istiqomah walaupun itu cuman sedikit. Sekian podcast posisi hari ini, podcast inspirasi PAC Hipnu IPPNU Sumber Gempol. Selamat belajar, berjuang, bertakwa.